Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality, semoga kalian semua suka. Fang Han mulai berpikir dalam hati. Ternyata Feng Baiyu tertarik pada cermin leluhur ini. Apa sebenarnya rahasia di balik dua cermin ini? Ia sudah lama menyadari bahwa cermin leluhur bukan benda biasa. Namun setelah 3000 tahun memahami, ia hanya mengetahui cermin itu memiliki ruang di dalamnya, bisa menyimpan Kitu the Desolate Gods. Tetapi misteri utamanya tetap tersembunyi. Fang Han pun bertanya, "Guru, apa sebenarnya rahasia cermin leluhur ini?" Feng Baiyu mengelus cermin itu perlahan, seperti menyentuh sesuatu yang sangat berharga. "Ini adalah warisan dari jalan penyihir kuno." Ia menjelaskan, sihir kuno bukan bagian dari 3000 Dao. Meskipun mirip dengan teknik kutukan besar, tetapi asalnya berbeda. Lalu ia mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Cermin ini berasal dari alam semesta sebelumnya. Fang Han dan Yan Suitian sama-sama terkejut. Feng Baiyu melanjutkan, setiap alam semesta memiliki siklus hidup. Ketika mencapai akhir, akan terjadi kehancuran total. Itulah yang disebut 5 kemunduran surga dan manusia. Suasana menjadi dingin, bahkan hanya mendengarnya saja membuat hati bergetar. Namun Yan Suitian mencoba menenangkan. Itu masih sangat jauh. Kita tidak perlu memikirkan hal sejauh itu. Feng Baiyu menggeleng perlahan. Tidak jauh lagi. Jika takdir telah muncul, maka kehancuran juga mendekat. Ucapan itu membuat suasana semakin berat. Fang Han langsung kembali ke inti pembicaraan. Bagaimana cara memaksimalkan kekuatan cermin ini? Feng Baiyu menjawab dengan tenang. Cermin ini sebenarnya sudah hancur. Fang Han terkejut. Penjelasannya, semua kekuatan aslinya telah rusak. Bahkan strukturnya sudah tidak utuh. Hanya material dasarnya yang tersisa. Ia menambahkan, bahkan Pan Wuxianzun tidak mampu memperbaikinya. Karena cermin ini selamat dari kehancuran alam semesta sebelumnya. Artinya, materialnya bukan material biasa. Fang Han langsung memahami. Kalau begitu, nilainya justru lebih tinggi dari yang terlihat. Ia mengambil kembali cermin tersebut. Feng Baiyu tidak keberatan. Ia hanya berkata, 3 bulan lagi, kita kembali berkumpul. Setelah itu, ia menghilang tanpa jejak. Fang Han hanya bisa menghela napas. Orang ini benar-benar misterius. Kemudian Yan Suitian berkata, aku harus kembali ke Tai. Peristiwa ini pasti akan memicu perubahan besar. Ia menjelaskan, Tai gagal menghancurkan Yuhua. Dunia abadi pasti marah. Kemungkinan akan mengirim kehendak atau perintah baru. Fang Han mengangguk. Baik, tapi sebelum itu, perkuat dulu kultivasimu. Ia kemudian membawa Yan Suitian masuk lebih dalam ke dalam cermin. Di sana terlihat, sungai energi murni tak terhitung jumlahnya. Gunung kristal energi, cairan energi tingkat tinggi. Yan Suitian terkejut. Ini, bahkan Tai tidak punya sebanyak ini. Fang Han berkata santai, ini adalah hasil akumulasi puluhan ribu tahun. Ia kemudian membawa Yan Suitian ke lapisan kedua. Di sana tersimpan berbagai pil tingkat tinggi. Ia mulai memberinya satu persatu. Pil penyelamat nyawa, pil peningkat umur, pil penguat tubuh. Setiap pil sangat langka, bahkan sulit ditemukan di sekte besar. Yan Suitian terkejut. Ini terlalu berlebihan. Namun Fang Han hanya tersenyum. Yang penting kamu cepat kuat. Kemudian, ia menembus lapisan ketiga. Di sana, pemandangan berubah total. Bukan dunia luas, melainkan altar kuno. Di atas altar, rune kuno terukir. Aura sihir kuno terasa kuat. Di tengahnya terdapat boneka-boneka kayu, makhluk buas kuno, dan satu sosok paling kuat, Desolate God King. Di sekelilingnya, puluhan boneka kuat, berbagai makhluk purba seperti ular tandus, binatang bersayap, makhluk kuno lainnya. Fang Han langsung menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar penyimpanan. Ini adalah pusat kendali pasukan kuno. Saat itu, suara Yan terdengar. Ini adalah altar pengendali. Semua rune di sini adalah sihir kuno. Jika kamu menguasainya, kamu bisa mengendalikan seluruh pasukan ini. Artinya, Fang Han tidak hanya mendapatkan kekuatan pribadi, tetapi juga kekuatan pasukan penghancur dunia. Bagus, ini memang altar yang disempurnakan oleh Pan Wuxianzun. Selama altar ini dikuasai, semua jiwa boneka ini bisa dikendalikan. Dimanapun mereka berada, tubuh asli mereka bisa dipanggil dari kehampaan dan dipaksa patuh. Jika tidak, lebih baik dihancurkan daripada dibiarkan lepas kendali.
Yan Suitian tetap tenang. Ia hampir menyentuh rune, tetapi segera dihentikan. Jangan sentuh rune itu. Kalau tersentuh, jiwamu akan terperangkap selamanya di altar. Yan Suitian langsung menarik tangannya dan tidak berani bertindak lagi. Fang Han mengamati altar itu. Yang terkuat di sini adalah Raja Dewa Liar, ditambah 80 Dewa Liar, serta berbagai makhluk purba. Jika semuanya bisa kukendalikan dan kuserahkan pada Yan Suitian, kekuatannya akan jauh melampaui satu artefak seperti Black Emperor. Ia mengaktifkan kesadarannya dan menyelimuti altar. Tiba-tiba, darah Panwu dalam tubuhnya beresonansi. Rune-rune mulai bergerak. Pemahaman misterius mengalir ke pikirannya. Ini adalah rune teknik boneka agung. Fang Han langsung memahami. Dengan fondasinya yang kuat dalam berbagai dao, ia dengan cepat menembus inti teknik tersebut. Ditambah lagi, teknik ini memiliki kemiripan dengan teknik pemurnian jiwa miliknya, sehingga pemahamannya semakin cepat. Rune-rune itu masuk ke tubuhnya, berkumpul, menyatu, akhirnya berubah menjadi satu inti kekuatan di telapak tangannya. Sebuah benih teknik, bentuknya seperti bayi kecil dari energi, bulat dan padat. Itulah inti teknik boneka agung. Fang Han menganalisis, teknik ini bisa mengubah apapun menjadi boneka. Bahkan benda mati seperti gunung atau ruang. Berbeda dengan teknik lain yang hanya mengendalikan makhluk hidup. Baik, kita uji. Ia mengaktifkan inti tersebut. Suara mengerikan muncul. Sangat buruk. Seperti jeritan makhluk sebelum mati. Yan Suitian langsung gemetar. Berhenti. Suara ini terlalu mengerikan. Fang Han juga terkejut, tetapi tetap melanjutkan. Ia menunjuk ke ruang kosong. Ruang itu langsung berubah menjadi makhluk. Boneka ruang. Tubuhnya dari kristal ruang yang bergerak seperti daging. Boneka itu menyerang. Ratusan ribu pukulan dilepaskan. Lalu, meledak. Ledakan itu setara dengan penghancuran seorang master tingkat tinggi. Yan Suitian tercengang. Jika ini digunakan dalam jumlah besar, ini seperti pasukan yang bisa meledakkan diri tanpa batas. Fang Han menggeleng. Kekuatan besar, tapi biaya energinya juga sangat besar. Barusan saja setara membakar energi murni dalam jumlah besar. Bahkan aku tidak bisa terus-menerus melakukannya. Yan berkata, sekarang kau sudah menguasainya, cepat kendalikan Raja Dewa Liar dan makhluk lainnya. Kita harus bersiap sebelum 3 bulan ke depan. Fang Han mengangguk. Ia segera bertindak. Cahaya dari tekniknya menyinari altar. Target pertama, Raja Dewa Liar. Ruang terbuka. Di dalamnya terlihat Raja Dewa Liar, 80 Dewa Liar, semua terperangkap dalam dimensi kristal. Benang energi keluar dari teknik Fang Han, mengikat mereka satu per satu. Mereka melawan dengan keras. Namun kekuatan Fang Han kini sangat besar. Menyerahlah. Ia menuangkan mana, material abadi, energi penciptaan. Benang itu menjadi semakin kuat. Dewa-dewa liar mulai tertekan. Hampir berhasil dikendalikan. Namun tiba-tiba, sesuatu muncul. Sebuah kapak hitam. Hanya sekejap terlihat. Kapak itu memotong semua benang kendali. Putus seketika. Fang Han langsung merasakan bahaya besar. Ia segera mengaktifkan semua pertahanan. Perlindungan tubuh. Kekuatan api. Kekuatan air. Huang Kuantu. Dalam pikirannya muncul dugaan. Kapak ini, apakah senjata yang pernah menebang pohon dunia? Namun kapak itu tidak menyerang. Hanya satu tebasan, lalu menghilang. Tetapi efeknya sangat mengerikan. Seluruh jiwa, Raja Dewa Liar, 80 Dewa Liar, langsung hancur, lenyap sepenuhnya. Dimensi itu, runtuh, segalanya hilang. Fang Han berdiri diam, hubungan kendali terputus. Di tangannya, inti teknik boneka agung masih ada. Namun targetnya, sudah musnah. Ekspresinya tetap tenang, namun matanya dalam. Ia sedang berpikir. Satu hal menjadi jelas, ada kekuatan lain yang ikut campur. Dan kekuatan itu, jauh lebih menakutkan dari yang ia perkirakan. Apa itu tadi? Kapak itu? Yan Suitian terkejut. Aku juga tidak tahu, jawab Fang Han sambil menggeleng. Tapi cahaya kapak itu membuat pohon dunia bergetar. Kalau tebakanku benar, itu kemungkinan besar adalah kapak legendaris milik ras dewa, senjata yang pernah menebang pohon dunia, artefak yang melampaui tingkat keabadian. Itu seharusnya mustahil, kata Yan. Jika benar itu artefak penciptaan, maka kita semua pasti sudah mati. Bahkan seluruh dunia Xuan Huang akan runtuh. Tidak ada yang bisa selamat, bahkan makhluk tingkat tertinggi sekalipun.
Fang Han mengernyit. Sebegitu kuatnya artefak itu. Yan mengangguk serius. Kaisar Huangquan saja mati karena artefak semacam itu. Kalau bukan karena artefak penciptaan, bahkan para makhluk dari dunia abadi pun tidak akan mampu membunuhnya. Percakapan itu membuat Fang Han berpikir lebih dalam tentang tingkat kekuatan di dunia ini. Ia mulai merasa segala sesuatu mungkin sedang diawasi dari atas. Namun Yan segera menenangkan, kekuatanmu masih belum cukup tinggi untuk menarik perhatian dunia abadi. Setidaknya harus mencapai tingkat lebih tinggi dulu. Fang Han tidak memperpanjang topik itu. Fokusnya kembali ke altar. Sayang sekali Raja Dewa Liar tidak bisa dikendalikan, kalau tidak, itu setara dengan satu master tingkat puncak sebagai boneka. Ia lalu berkata dingin, tapi masih ada 5 binatang penjaga. Ia mengaktifkan teknik boneka agung lagi. Menarik target baru, Raja Langit, Raja Kun, Raja Ular Gurun, Raja Suan Kui, Raja Wumeng. Ruang kembali terbuka. 5 makhluk purba terlihat berjuang dalam arus ruang waktu. Fang Han mendengus. Kalian tidak sekuat itu di hadapanku. Dengan kekuatan hampir 1 triliun mana, ia menarik mereka keluar secara paksa. Namun tiba-tiba, sesuatu muncul lagi. Sebuah cakar putih raksasa dari ruang waktu. Aura kuno dan murni menyelimuti. Seketika, dunia purba terbentuk di sekitar altar. Hutan liar, binatang raksasa, aura zaman kuno. Fang Han langsung marah. Ada yang berani menggangguku lagi. Ia mengangkat tangan, mengaktifkan teknik racun agung. Kabut tipis menyebar, tidak mencolok. Namun, semua yang disentuh langsung menua dan hancur. Dunia purba itu runtuh. Makhluk-makhluk di dalamnya berubah menjadi debu kristal. Suara kuno terdengar dari ruang waktu. Teknik racun tingkat ini, cakar itu langsung menarik diri. Menghilang. Fang Han tidak memberi kesempatan. Ia langsung menarik 5 binatang itu sepenuhnya keluar dari ruang waktu. Mereka meraung, melawan, namun sia-sia. Salah satu dari mereka memohon, "Lepaskan kami akan setia padamu." Fang Han tertawa dingin, "Aku tidak percaya omong kosong seperti itu." Ia membentuk segel tangan. Segel, kelima makhluk itu langsung disegel. Dikendalikan sepenuhnya sebagai boneka. Setelah itu, Fang Han mengalihkan pandangannya ke Yan Suitian. "Aku akan mengajarkanmu teknik boneka agung. Kendalikan mereka, gabungkan ke dalam duniamu." Ia menyalurkan kekuatan langsung ke tubuhnya. 5 binatang purba berubah menjadi 5 pusaran energi dalam dunianya. Memberikan suplai kekuatan terus-menerus. Perlindungan, peningkatan besar dalam kekuatan tempur. Fang Han berkata dengan tenang, "Dengan ini, kekuatanmu sudah cukup untuk melawan master tingkat penciptaan. Bahkan menghadapi master tingkat lebih tinggi, kau masih bisa mundur dengan selamat." Namun ia tetap menambahkan, "Sekarang, fokuslah berkultivasi, stabilkan fondasimu." Ia lalu menekan telapak tangannya ke tubuh Yan Suitian, membantu menyempurnakan integrasi kekuatan. Sementara itu, di dalam hati Fang Han, ia masih memikirkan satu hal. Kapak hitam tadi, sebuah misteri besar, dan kemungkinan, pertanda bahaya yang jauh lebih besar di masa depan. Fang Han menyalurkan kekuatan ke dalam tubuh Yan Suitian. Api sejati dan air sejati miliknya berpadu, berputar menjadi aliran energi, lalu masuk ke dalam dunia gua milik Yan Suitian. Yan Suitian sebelumnya sudah mengalami peningkatan besar, namun fondasinya belum stabil. Sebaliknya, Fang Han telah melalui ribuan tahun kultivasi di dalam peta Huangquan, sehingga fondasinya sangat kokoh. "Fondasi duniamu masih belum stabil," kata Fang Han. "Jika diserang, bisa runtuh. Aku akan menstabilkannya dengan kekuatan 5 elemen, api dan air, serta menambahkan penindasan dari 5 binatang penjaga." Dalam dunia kultivasi, dunia gua Dongtian adalah embrio dunia pribadi. Harus diperkuat dengan artefak atau makhluk penjaga. Jika tidak, mudah dihancurkan. Fang Han mulai bekerja. Ia menggunakan teknik 5 elemen agung, teknik yin yang agung, kekuatan api dan air, serta 5 binatang penjaga. Perubahan besar terjadi di dalam dunia gua Yan Suitian. Dinding kristal terbentuk, cahaya 5 elemen mengalir, energi yin yang berputar, kekuatan meningkat berkali-kali lipat. Kelima binatang penjaga bergerak di dalamnya. Raja Langit ilusi dan menara, Raja Kun logam dan serangan tajam, Raja Ular Gurun kekuatan fisik, Raja Suan Kui serangan bayangan, Raja Wumeng kecepatan ekstrim.
Jika digunakan dalam pertempuran, satu gerakan saja, dunia gua bisa menekan lawan dengan berbagai kemampuan. Fang Han melangkah lebih jauh. Ia menghancurkan beberapa pil abadi tingkat tinggi. Energinya disalurkan ke dalam 5 binatang. Hasilnya, Raja Langit menembus batas, naik ke tingkat penciptaan. 4 lainnya juga meningkat drastis, mencapai puncak tingkat sebelumnya. Sekarang, dunia gua Yan Suitian mengandung energi penciptaan. Waktu di dalam peta Huang Kuan telah berlalu ribuan tahun. Di luar hanya beberapa jam, Yan Suitian akhirnya membuka mata. Perubahannya sangat besar, kultivasi stabil, hukum waktu sempurna, kekuatan meningkat tajam. Ia kini hanya selangkah dari tingkat penciptaan. Ia keluar dari peta Huang Kuan. Tubuhnya berubah menjadi sungai sepanjang 100.000 mil, menghantam sebuah planet kecil, dan menghancurkannya seketika. Fang Han mengangguk puas. Sekarang kekuatanmu sudah cukup untuk bertahan melawan master tingkat kerajaan dunia. Dengan 5 binatang itu, bahkan bisa melangkah lebih jauh. Yan Suitian menghela napas. Semua ini menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Fang Han tersenyum. Selama itu untukmu, berapapun nilainya tidak penting. Yan Suitian terdiam sejenak, lalu berkata serius, "Aku harus kembali ke Tai. Peristiwa perpustakaan Tianwu pasti sudah mengguncang dunia. Kau harus hati-hati, banyak orang akan mengincarmu." Fang Han tetap tenang. "Aku punya sandaran, Feng Baiyu." Ia melanjutkan, "Kali ini dia bisa lolos dari jebakan Tai, itu menunjukkan kemampuannya. Aku bahkan curiga, roh artefak miliknya mungkin terkait dengan Raja Dewa Liar." Yan Suitian terkejut. "Tidak mungkin, apakah dia terkait ras dewa?" Fang Han menggeleng. "Bukan, tidak ada aura ras dewa dalam dirinya. Tapi identitasnya sangat misterius." Yan Suitian tidak berkata lagi. Ia hanya menatap Fang Han. Ada sedikit keengganan, namun akhirnya, ia berulang ke langit berbintang. Fang Han berdiri diam, menatap ke arah kepergiannya. Setelah beberapa saat, ia berbalik. Kesadarannya masuk ke dalam 8 pagoda Buddhis. Di dalamnya, banyak kultivator sedang berlatih. Energi terus meningkat, bayangan naga berputar di udara. Mereka sedang menyempurnakan harta 33 surga. Fang Han kini memahami, dengan kekuatan penciptaan yang ia miliki, ia bisa mulai menyempurnakan artefak tingkat lebih tinggi. Rune dari teknik pemurnian agung berputar di udara. Cahaya terus mengalir. Setiap momen, artefak itu semakin kuat, dan perjalanan Fang Han baru saja memasuki tahap yang jauh lebih besar. Setelah 1000 tahun kultivasi lagi, kekuatan di dalam 8 pagoda Buddhis kembali meningkat pesat. Fang Han kini memiliki pasukan yang jauh lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Nebula Baby telah mencapai puncak tubuh abadi, hanya selangkah lagi menembus dunia gua. Indigo, naga, penyihir, bangau, raja hitam, serta para raksasa lainnya juga meningkat besar. 10 raksasa tubuh abadi, termasuk Taois kayu dan Long Dao, telah lebih dulu menembus dunia gua. Para tetua seperti 5 pedang raja, roh topeng, telah mencapai puncak dunia gua dengan hukum ruang yang hampir sempurna. Jumlah pasukan di dalam 8 pagoda kini benar-benar mengerikan. 1,8 miliar iblis, lebih dari 1 juta raja iblis, 30.000 iblis emas tingkat tinggi. Namun, belum ada iblis tingkat dewa. Meskipun begitu, kekuatan doa mereka sudah luar biasa. Setiap saat mereka melantunkan sutra, membentuk arus energi spiritual yang sangat besar. Jika tidak ditekan oleh Fang Han, aliran itu bisa berubah menjadi sungai langit yang terbuat dari kitab suci Buddhis. Jika 8 pagoda ini digunakan untuk mendua suatu negara, bahkan hewan seperti babi, anjing, sapi, dan domba pun bisa berubah menjadi makhluk beriman. Sayangnya, Fang Han belum menguasai teknik keinginan agung seperti milik Linglong Xianzun. Jika tidak, kekuatan ini bisa dimanfaatkan lebih jauh lagi. Taois kayu berkata, pemurnian harta 33 surga terlalu sulit. Meskipun kami semua ahli, masih banyak bagian yang belum dipahami. Material juga kurang. Fang Han menjawab tenang, tidak masalah, kita lakukan perlahan. Aku tidak kekurangan artefak, peta Huang Kuan, pasang surut Kaisar Hitam, kuali naga api Kaisar Yan. Semuanya adalah senjata tingkat puncak. Ia bahkan memiliki rencana besar, menggabungkan 2 sistem, Buddha dan Tao, menjadi satu artefak tertinggi.
Setelah itu, Fang Han bersiap kembali ke dunia besar Xuan Huang. Dengan satu gerakan, ia menembus ruang, melakukan lompatan antar dunia. Kekuatannya kini telah mencapai tingkat mendekati 1 triliun mana. Ia hampir bisa mempengaruhi takdir langit dan bumi. Namun, di tengah perjalanan, 9 kuali raksasa perunggu muncul dan menghalangi jalannya. Jiuding, gumam Fang Han. Ia langsung mengenali artefak itu. Kemudian muncul seorang pria parubaya berjubah hitam. Dialah Jiuding Xianzun, seorang tokoh besar dunia perdagangan kultivator. Jiuding Xianzun tersenyum. Fang Han, pencapaianmu benar-benar luar biasa. Fang Han tidak lengah. Ia tahu, orang ini bukan sekadar pedagang biasa. Apa tujuanmu menghentikanku? Tanya Fang Han. Jiuding Xianzun menjawab, aku ingin berdagang. Ia mengincar sesuatu yang sangat jelas. Pil yang murni milik Fang Han. Namun Fang Han langsung menolak. Pil yang murni terlalu penting. Untuk kultivasi, pemulihan, bahkan mengaktifkan artefak, semuanya bergantung padanya. Jiuding Xianzun tidak marah. Ia malah tersenyum. Aku selalu memberi harga yang tidak bisa ditolak. Ia mencoba membujuk Fang Han untuk pergi ke suatu tempat bersamanya. Namun Fang Han tetap waspada. Kemudian Jiuding Xianzun mengungkap informasi penting. Sekte Yuhua kini terkenal. Hua Tiandu telah diusir. Fang Han telah ditetapkan sebagai pemimpin masa depan. Fang Han sedikit terkejut. Informasi Jiuding Xianzun ternyata sangat luas. Namun bagian terpenting datang setelah itu. Jiuding Xianzun berkata, aku tahu rahasia besar tentang Su Xiuyi. Ia menjelaskan, jika Su Xiuyi terdesak, ia akan menyatu dengan buku kaisar dan dunia Xuan Huang. Jika itu terjadi, tidak ada yang bisa mengalahkannya di dunia itu. Namun, ada satu kelemahan. Untuk benar-benar menguasai buku kaisar, kata Jiuding Xianzun, kau harus menemukan roh artefaknya. Dan kemudian, ia mengungkapkan kartu trufnya. Aku tahu di mana roh itu bereinkarnasi. Fang Han akhirnya benar-benar tertarik. Ini bukan lagi tawaran biasa. Ini adalah kesempatan untuk mengubah peta Huang Quan menjadi artefak tingkat abadi. Jiuding Xianzun melanjutkan, aku juga tahu kau memiliki Changsheng Dayin. Itu juga kehilangan roh. Aku memiliki teknik pelacakan besar untuk menemukan roh artefak. Kini, situasi berubah. Fang Han tidak lagi sepenuhnya menolak. Namun juga belum percaya. Permainan antara dua raksasa baru saja dimulai. Teknik pelacakan agung. Fang Han mengangguk perlahan. Di antara 3000 dao, teknik ini memang tidak termasuk peringkat tertinggi, tetapi sangat misterius. Kemampuannya dalam melacak hampir tidak pernah meleset. Bahkan, konon para kultivator tingkat abadi sejati bisa menggunakannya untuk melacak keberadaan di dunia abadi. Ia tahu bahwa Ren Huangbi juga menguasai banyak dao, tetapi tidak semuanya diajarkan kepadanya. Alasannya sederhana, agar tidak terlalu terpecah fokus. Saat ini, Fang Han telah menguasai 26 jenis dao besar, itu sudah cukup sebagai fondasi. Jika terlalu banyak, justru tidak ada yang benar-benar mendalam. Di dalam hatinya, Fang Han menganalisis. Jiuding Xianzun jelas bukan orang biasa. Auranya setara dengan para raja iblis besar, seorang ahli tingkat kerajaan dunia. Namun yang lebih penting adalah informasi tentang Su Xiuyi. Jika terdesak, Su Xiuyi bisa menyatu dengan buku kaisar, menyatu dengan dunia Xuan Huang, dan dalam kondisi itu, tidak ada yang bisa mengalahkannya di dunia tersebut. Pikiran Fang Han berputar cepat, menganalisis berbagai kemungkinan. Jiuding Xianzun berkata tenang, aku tidak menukar informasi ini dengan pil yang murni. Ini hanya dasar untuk kerjasama. Yang ingin kutukar adalah material pemurnian. Fang Han akhirnya tersenyum tipis. Baik, Jiuding Xianzun cukup tulus. Aku juga bukan orang sempit. Aku memang membutuhkan material untuk memurnikan artefak. Jiuding Xianzun mengangguk puas. Kau sudah mencapai tingkat penciptaan. Sekarang kau bisa memurnikan artefak tingkat atas. Tapi untuk meningkatkan 8 pagoda Buddhis ke tingkat itu, membutuhkan material yang sangat besar. Ia melanjutkan dengan suara dalam. Jika berhasil, 8 pagoda bisa memanggil jiwa naga leluhur purba. Fang Han terdiam sejenak. Ia tahu ini bukan omong kosong. Legenda mengatakan, naga leluhur adalah penjaga dunia naga, setara dengan eksistensi tingkat Raja Dewa. Jika benar bisa dipanggil, kekuatan akan melonjak drastis. Namun biayanya sangat besar.
Bahkan puluhan ribu tahun pemurnian mungkin belum cukup. Jiuding Xianzun melihat ekspresi Fang Han berubah. Ia tahu umpannya berhasil. Namun tiba-tiba, Fang Han tersenyum. Di ujung jarinya muncul sebuah rune. Rune itu berubah-ubah menjadi sosok kecil yang terus membentuk segel tangan tanpa henti. Tak terhitung jumlahnya, seperti siklus tanpa akhir. Jiuding Xianzun langsung terkejut. Tubuhnya sedikit bergetar. Teknik pemurnian agung, salah satu dari 3000 dao. Ia tidak menyembunyikan rasa kagumnya. Fang Han berkata santai, teknik ini sangat cocok untuk ahli pemurnian sepertimu. Selain pil yang murni, aku juga bisa menukarnya dengan teknik ini. Jiuding Xianzun tertawa keras. Kau benar-benar tidak sederhana. Dengan teknik ini, aku bisa menyempurnakan Jiuding menjadi artefak sejati. Keduanya akhirnya mencapai kesepakatan awal. Dua sosok kuat itu kemudian bergerak. Dalam sekejap, mereka melintasi puluhan ribu bintang, menuju markas besar Jiuding Xuan. Sementara itu, di tempat yang sangat jauh, sebuah dunia besar bersinar terang. Itulah Great Light World. Di pusatnya berdiri kekaisaran kuat, Holy Light Empire. Di dalam sebuah aula kristal, para penjaga klan sedang mengawasi tablet jiwa kerajaan. Tiba-tiba, sebuah ledakan terjadi. Tablet milik 3 pangeran hancur. Semua orang membeku. Tidak mungkin. Dia mati. Kepanikan langsung menyebar. Dia adalah master tingkat penciptaan. Bagaimana mungkin terbunuh di dunia Xuan Huang? Para penjaga mulai panik. Mereka tahu, ini bukan kejadian biasa. Ini adalah bencana politik besar. Kematian seorang pangeran berarti, perebutan tahta akan berubah. Kekuatan internal akan berguncang. Dan kemarahan kekaisaran akan meledak. Beberapa orang langsung berlari, melaporkan ke istana. Di balik semua ini, nama satu orang mulai muncul dalam bayangan. Fang Han, dan badai yang lebih besar sedang mendekat. Di Great Light World, kekuatan kultivasi berkembang hingga tingkat yang luar biasa. Kota-kota melayang di langit, tersusun lapis demi lapis. Di antara gedung tinggi, para kultivator terbang bebas. Sebagian besar berada di tingkat kekuatan gaib. Banyak yang telah mencapai inti emas. Bahkan tidak jarang terlihat ahli tingkat 8 kekuatan gaib. Sesekali, terlihat pula raksasa tingkat panjang umur. Berbeda dengan dunia Xuan Huang, di dunia ini, hampir tidak ada manusia biasa, yang lemah dijadikan budak, atau dipelihara seperti hewan. Seluruh dunia ini adalah kekaisaran kultivator sejati. Di dalam ruang lipatan, terdapat kota dan istana besar milik keluarga-keluarga kuat. Tempat itu tersembunyi dari luar, namun bisa melihat segala sesuatu di luar. Di antara semua kekuatan, yang paling kuat adalah Holy Light Empire. Di pusatnya terdapat sebuah ruang inti keluarga. Di sana, 2 master tingkat dunia gua berlutut di tanah. Di hadapan mereka berdiri seorang lelaki. Diam, tanpa emosi. Dialah Xuan Wuyi, seorang leluhur keluarga Xuan, ahli tingkat 9 lapis panjang umur. Telah melewati hukuman guntur, mencapai tingkat abadi semu. Satu pikirannya saja, cukup untuk membunuh master dunia gua. Salah satu bawahan gemetar dan berkata, 3 pangeran telah mati. Xuan Ying dan Xuan Xia juga gagal dan terbunuh. Ruangan menjadi sunyi. Xuan Wuyi berbicara perlahan, jelaskan semuanya. Suara tenangnya justru membuat mereka semakin ketakutan. Mereka menjelaskan, kartu jiwa pangeran meledak. Qin Tianjian telah menghitung penyebabnya. Pembunuhnya adalah seseorang dari dunia Xuan Huang. Nama itu akhirnya disebut Fang Han. Namun, bahkan Qin Tianjian tidak bisa menghitung nasibnya. Xuan Wuyi sedikit terdiam. Tidak bisa dihitung. Hanya 2 kemungkinan. Dia adalah makhluk tingkat abadi, atau seseorang yang berada di luar takdir. Kedua bawahan tidak berani menjawab. Tiba-tiba, ruang terbelah. Sebuah bulu emas muncul di tangan Xuan Wuyi. Ia langsung mengenalinya. Itu milik Super Heaven Grid Sage. Bulu itu meledak, membentuk dunia kecil. Di dalamnya muncul sosok emas. Xuan Wuyi, lama tidak bertemu. Super Heaven Grid Sage tersenyum. Namun, Xuan Wuyi tidak tertarik basa-basi. Langsung ke intinya. Super Heaven berkata, pembunuh itu bernama Fang Han. Dia pewaris Huang Quan. Ini kesempatanmu untuk membalas dendam. Kalimat itu menyentuh luka terdalam Xuan Wuyi. Ia langsung marah. Cukup, dunia kecil itu hancur. Namun Xuan Wuyi tidak berhenti. Tangannya menembus ruang.
langsung mencapai sarang Super Heaven di dunia lain. Serangan itu datang tanpa peringatan. Super Heaven terkejut, ia bertahan, tetapi dunia dalam tubuhnya hampir runtuh. Ia meraung marah. Xuan Wuyi, kau akan menyesal. Namun Xuan Wuyi hanya berkata dingin. Berani menyentuh kelemahanku lagi, aku akan mencabut semua bulumu. Suasana kembali sunyi. Ia lalu memerintahkan, aku akan pergi ke dunia Xuan Huang. Setelah semua orang pergi, ia berdiri sendiri. Dalam pikirannya muncul sebuah ingatan lama. Seorang pria berdiri di tengah kekacauan. Aura seperti dewa purba. Itu adalah Huang Quan Emperor. Di bawahnya, Xuan Wuyi muda berlutut. Suara Huang Quan bergema, kau hanyalah semut. Bahkan jika kau mencapai tingkat tertinggi, tetap semut. Kenangan itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Xuan Wuyi mengepalkan tangan. Huang Quan Emperor, kau memang sudah mati. Tapi keturunanmu, suaranya dingin seperti es, akan kuhancurkan sepenuhnya. Targetnya kini jelas. Fang Han, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kali ini. Rencana Sekte Tai sudah begitu sempurna, tanpa celah, tetapi tetap mengalami kerugian besar. Bukan hanya Fang Han yang mendapatkan kunci para dewa, bahkan Feng Baiyu juga berhasil lolos. Memang benar Fang Han memperoleh banyak keuntungan, tetapi lolosnya Feng Baiyu akan membuat situasi sekte berubah secara drastis. Adapun Hua Tiandu juga melarikan diri, entah bagaimana sekte akan menghukumnya. Nilai gunanya sudah habis. Cahaya air yang sangat kuat melesat di dalam badai 9 lapisan langit dunia Xuan Huang. Badai sepanjang ribuan mil itu tersapu habis oleh kekuatan air tersebut. Itu adalah Yan Suitian. Aura airnya kini sangat mengerikan. Jika dilepaskan sepenuhnya, dapat membentuk lautan luas, mampu menenggelamkan puluhan negara hanya dengan satu hembusan. Ia benar-benar telah menunjukkan kekuatan dewa air. Di dalam dunia guanya, 5 binatang penjuru telah menyatu sempurna. Kekuatan mereka berpadu dengannya. Kini, bahkan jika ia menghadapi ahli tingkat dunia, ia tetap bisa mundur dengan aman. Jika kembali ke sekte dan menggunakan kekuatan tungku abadi, 5 binatang itu bahkan bisa naik ke tingkat penciptaan. Namun, di tengah kekuatan itu, hatinya justru gelisah. Dari kejauhan, gunung gerbang Sekte Tai terlihat megah. Ruang bertumpuk, saluran menuju berbagai bintang terbuka. Para murid keluar masuk, membawa mayat iblis, berdiskusi tentang senjata, menukar bahan untuk kultivasi. Sekte itu tampak makmur seperti biasa. Senior Sister kembali, salam wakil kepala. Para murid segera memberi hormat. Kini semua orang tahu, Yan Suitian adalah kandidat terkuat penerus sekte. Namun dalam hatinya, ia menghela napas. Pertarungan antara Sekte Tai dan Sekte Yuhua tidak bisa dihindari. Jika perang benar-benar terjadi, aku harus berdiri di sisi mana? Ia bukan lagi murid biasa. Ia adalah wakil kepala. Itu berarti, ia akan memimpin dalam perang. Tubuhnya melesat ke dalam sekte, menuju kuil keabadian. Di sana, tungku abadi berputar perlahan. Energi abadi mengalir. Saat ia menyerapnya, energi itu justru merespons dirinya. Seolah mengenali keberadaannya. Tiba-tiba, seorang wanita muncul, wajah pucat, senyum dingin. Itu adalah Yan Senyu. Yan Suitian, kau akhirnya kembali. Nada suaranya lembut, namun penuh niat tersembunyi. Apa yang kau inginkan? Jawab Yan Suitian tenang. Yan Senyu tersenyum, tangannya menepuk bahu Yan Suitian. Namun di balik gerakan sederhana itu, terkandung kekuatan mematikan. Energi halus seperti jarum, menusuk ruang, mengandung hukum penciptaan. Namun, Yan Suitian tidak lagi sama seperti dulu. Di dalam dunia guanya, kekuatan 5 binatang bangkit. Ia mengangkat tangan, ilusi tak terbatas muncul, seperti kaleidoskop yang berputar. Serangan Yan Senyu langsung tertekan. Wajahnya berubah. Ia tidak menyangka, Yan Suitian sudah memiliki energi penciptaan. Ledakan kekuatan terjadi. Yan Senyu mundur. Yan Suitian maju selangkah. Suaranya dingin. Kau berani menyerang wakil kepala? Yan Senyu tetap tersenyum. Aku hanya menguji kekuatanmu. Yan Suitian membalas. Aku tahu hubunganmu dengan jalan iblis. Kali ini aku akan melaporkannya. Yan Senyu tidak panik. Sebaliknya, ia berkata santai. Aku hanya menjalankan kehendak dunia abadi. Ketegangan meningkat. Namun tiba-tiba, sebuah suara agung terdengar. Cukup, suara itu berasal dari Tai Huang Tian. Masuklah.
Ya, guru tertinggi. Tanpa disadari, saat Yan Suitian mendengar suara Tai Huangtian, muncul firasat buruk yang sulit dijelaskan. Ia melirik Yan Senyu yang sudah lebih dulu melangkah masuk ke dalam kuil keabadian dan menghilang. Ia pun mengikuti. Begitu memasuki kedalaman kuil, ia melihat pemandangan yang mengejutkan. Banyak ahli duduk bersila di dalam ruang waktu. Minimal semuanya berada di tingkat langit Heavenly Realm. Sebagian mencapai tingkat penciptaan, bahkan ada yang berada di tingkat dunia. Dan ada yang sudah menjadi makhluk abadi sejati. Banyak tokoh tersembunyi dari Sekte Tai akhirnya muncul. Bahkan beberapa tokoh kuno, yang konon telah mengembara di lautan bintang selama ratusan ribu tahun, juga kembali. Di antara mereka, dua sosok berdiri di sisi Tai Huangtian. Tubuh mereka diselimuti kekacauan. Mereka adalah Tai Xutian, Tai Hetian, tokoh kuno tingkat legenda. Selain itu, ada juga Tai Longtian, Tai Chitian, Tai Xitian, Tai Xiatian. Semua adalah penguasa tingkat dunia. Bahkan sebagian sudah setengah langkah menuju keabadian. Jumlah orang mencapai ratusan. Para tetua, wakil kepala, hingga ahli dari berbagai tingkat terus berdatangan. Semua orang menyadari, hari ini pasti akan terjadi sesuatu yang besar. Qi Rongtian benar-benar tidak datang, berarti benar-benar mati. Konon dia dibunuh oleh orang dari Sekte Yuhua. Lalu bagaimana dengan kekuatan Yan Suitian sekarang? Para wakil kepala mulai berbisik. Sepertinya dia sudah mencapai tingkat gua langit. Tidak, mungkin lebih tinggi lagi. Bahkan Tai Yantian tadi mundur darinya. Beberapa orang mulai ketakutan. Mereka bahkan ingin segera menyatakan kesetiaan, agar tidak tersingkir dalam perebutan kekuasaan. Saat itu, tatapan semua orang tertuju pada Yan Suitian. Bahkan para makhluk abadi sejati seperti Tai Huangtian, Tai Xutian, dan Tai Hetian langsung mengamati tubuhnya. Dengan kemampuan mereka, mereka melihat semuanya. 5 binatang penjuru, struktur 5 elemen, teknik yin yang besar, kekuatan dunia gua. Tatapan Tai Huangtian menjadi tajam. Yan Suitian, bagaimana kultivasimu bisa meningkat secepat ini? Dan, dari mana 5 binatang penjuru itu? Di mana harta kaisar hitam milikmu? Yan Suitian sudah mempersiapkan jawaban ini sejak lama. Ia menjawab tanpa ragu, tenang, tanpa celah sedikit pun. Guru tertinggi, saat perebutan harta di perpustakaan Tianwu, aku disergap oleh Fang Han. Ia menggunakan peta Huang Kuan untuk menjebakku dan mencoba menjadikanku boneka. Semua orang langsung terkejut. Namun, Ren Huangbi menghentikannya. Ia berkata aku masih berguna. Fang Han lalu mempercepat waktu dalam peta Huang Kuan, menghabiskan obat murni dalam jumlah sangat besar, dan memurnikanku selama ribuan tahun. Selama itu, ia menanamkan teknik yin yang besar dan 5 elemen besar ke dalam tubuhku, serta memaksaku mengendalikan 5 binatang penjuru. Tujuannya, agar aku menjadi mata-matanya di Sekte Tai. Ruangan menjadi sunyi. Namun, saat proses itu berlangsung, terjadi kekacauan besar. Banyak ahli muncul, termasuk 8 santo iblis, dan kekuatan dari dunia cahaya. Dalam kekacauan itu, aku berhasil lepas. Namun, harta kaisar hitamku telah dirampas oleh Fang Han. Penjelasan itu terdengar sangat masuk akal, tanpa celah. Namun, satu hal membuat semua orang terguncang. Fragmen artefak penciptaan. Saat Yan Suitian menunjukkan bentuknya, semua makhluk abadi langsung berubah ekspresi. Artefak penciptaan benar-benar ada. Mata mereka memerah. Ini bukan lagi sekadar harta. Ini adalah sesuatu yang bisa mengguncang dunia abadi. Mereka langsung berkomunikasi secara rahasia. Kita harus melaporkannya ke dunia abadi. Ini jasa besar. Jika kita mendapatkan fragmen itu, kita akan mendapatkan ganjaran tak terbayangkan. Namun, mereka tetap berhati-hati. 3 makhluk abadi itu memeriksa tubuh Yan Suitian secara langsung. Mereka mencari jejak teknik pengendalian, segel rahasia, atau pengaruh Fang Han. Namun, tidak menemukan apapun. Yang mereka lihat hanyalah fondasi yang sangat kuat, energi obat yang luar biasa, serta kekuatan yang hampir sempurna. Menarik, Tai Huangtian akhirnya berbicara perlahan. Sepertinya kau mendapat berkah dalam musibah. Tatapan mereka berubah dari kecurigaan menjadi ketertarikan. Lalu, mereka bertiga saling bertukar pikiran. Kultivasinya sudah mencapai puncak tingkat cahaya kosmik. Jika kita bantu sedikit, dia bisa menembus ke tingkat penciptaan.
Jika itu terjadi, ia bisa menggantikan posisi pemimpin sekte. Tai saat ini membutuhkan penerus. Keputusan mulai terbentuk, tanpa disadari, nasib Yan Suitian, dan masa depan sekte Tai sedang ditentukan. Saat Tai Huangtian, Tai Xutian, dan Tai Hetian menyampaikan keputusan mereka, seluruh aula langsung gempar. Semua ahli, baik besar maupun kecil, menatap Yan Suitian dengan tatapan iri. Itu berarti satu hal, dia telah ditetapkan sebagai pewaris generasi berikutnya. Di masa depan, seluruh sekte Tai, dengan jutaan kultivator dan sumber daya tak terbatas, akan berada di tangannya. Bahkan lebih jauh, Tai Huangtian berniat mengorbankan sebagian hukum keabadiannya untuk meningkatkan kekuatan dan ranah Yan Suitian. Jika itu terjadi, tidak akan ada lagi yang bisa menyainginya. Meskipun demikian, membantu seseorang menembus ke tingkat penciptaan bukanlah hal mudah. Bahkan bagi makhluk abadi sejati, itu tetap membutuhkan harga besar. Kehilangan puluhan tahun umur, berkurangnya hukum dan kultivasi. Namun bagi mereka, itu bukan masalah. Pada saat itu, Tai Huntian juga berbicara, "Bagus, meski kau kehilangan harta Kaisar Hitam, kau justru mendapatkan keuntungan besar. Setelah para leluhur meningkatkanmu, kau akan menjadi pemimpin generasi berikutnya. Dan, tuliskan teknik 5 elemen besar ke dalam kitab tertinggi sekte." Yan Suitian tidak ragu sedikit pun. Karena, semua ini memang bagian dari rencana Fang Han. Teknik 5 elemen besar yang ia miliki sudah dimodifikasi oleh pena Kaisar. Siapapun yang mempelajarinya akan tetap berada dalam kendali Fang Han. Saat itu, 3 makhluk abadi mulai bersiap. Mereka mengangkat tangan, siap menanamkan hukum keabadian ke dalam tubuh Yan Suitian. Namun, tepat saat itu, sebuah suara dingin terdengar. "Berhenti!" Semua orang menoleh. Itu adalah Yan Senyu. Ia melangkah maju dengan senyum dingin. "Para leluhur, kalian telah tertipu." Suasana langsung berubah. Wanita ini sudah lama menjadi orang Fang Han. Hatinya sudah berpihak. Dia adalah mata-mata yang dikirim untuk menghancurkan sekte Tai. Kata-katanya tajam, menusuk langsung ke inti. Jika benar, konsekuensinya sangat mengerikan. Jika kalian tetap mempercayainya, fondasi puluhan ribu tahun sekte ini akan runtuh. Tatapan banyak orang berubah. Kecurigaan mulai muncul. Namun, Yan Suitian tidak panik. Ia langsung membalas, "Yan Senyu, kau yang sebenarnya berkhianat. Di perpustakaan Tianwu, kau bersekongkol dengan Su Xiuyi." Seluruh aula terguncang. Nama itu terlalu berbahaya. Su Xiuyi, reinkarnasi iblis kuno, musuh besar dunia. Tai Huangtian langsung menatap tajam. Apakah ini benar? Yan Suitian mengangkat tangan. Air mengalir, membentuk bayangan. Sebuah adegan muncul. Yan Senyu, Su Xiuyi, menyerang seorang ahli kuat. Bukti itu nyata. Tai Huangtian langsung menghitung dengan kekuatan waktunya. Fragmen masa lalu muncul, dan hasilnya sama persis. Kebenaran terungkap. Wajah Tai Huangtian menjadi dingin. "Yan Senyu, apa lagi yang bisa kau katakan?" Namun, Yan Senyu tetap tenang. Ia menjawab, "Benar, aku berhubungan dengan Su Xiuyi. Namun itu demi kehendak dunia abadi. Aku menyusup untuk mengetahui rahasianya. Bukan berkhianat." Penjelasannya tidak mudah dibantah. Situasi menjadi tegang. Namun, Yan Suitian tidak memberi kesempatan. "Kalau begitu, tunjukkan kehendak dunia abadimu. Kalau tidak, kau hanya pembohong." Aura di tubuhnya meledak. Air memenuhi ruang. Kekuatan Dewa Air bangkit sepenuhnya. Ia tidak menunggu lagi. Di hadapan semua tetua, "Aku akan mengeksekusimu." Telapak tangannya bergerak. Teknik Kaisar Air Hitam meledak. Ruang runtuh. Aliran air tak berujung muncul dari kehampaan. Sebuah tinju raksasa, seperti lautan, menghantam ke depan. Di dalamnya, terdapat kekuatan 5 binatang penjuru, energi penciptaan, hukum air tertinggi. Bahkan, terdapat jejak kekuatan misterius dari Feng Baiyu. Tekanan itu setara dengan ratusan miliar kekuatan. Seluruh aula bergetar. Wajah Yan Senyu berubah drastis. Ia akhirnya merasakan niat membunuh yang nyata. Pertarungan tak terelakkan lagi. Serangan Yan Suitian benar-benar ganas dan tanpa ampun. Satu pukulan Kaisar Air Hitam langsung menampakkan keagungan sejati kekuatan air. Setiap tetes air berubah menjadi pedang tajam. Air melahirkan unsur emas, lembut sekaligus mematikan. Kelembutan air berpadu dengan ketajaman logam.
Kedua sifat itu menyatu hingga hampir mencapai kesempurnaan 5 elemen. Dalam legenda, ketika 5 elemen dilatih hingga puncak, satu pukulan bisa tampak seperti api yang membakar langit, lalu berubah menjadi arus air, kemudian menjadi gunung emas, berubah lagi menjadi hutan raksasa, dan akhirnya menjadi tanah luas. Transformasi tanpa batas. Inilah perubahan ekstrim 5 elemen. Namun Yan Suitian belum benar-benar mencapai tahap menciptakan. Kekuatan penciptaannya masih berasal dari Raja Langit, bukan kekuatan miliknya sendiri. Meski begitu, pukulan itu tetap mengguncang segalanya. Langit dan bumi seperti runtuh. Matahari dan bulan seakan redup. Seluruh aula terseret ke dalam pusaran energi. Para ahli tingkat dunia gua tidak mampu bertahan. Mereka mundur sambil melindungi diri. Ini terlalu kuat. Satu pukulan saja cukup membunuh kita. Namun, Yan Senyu bergerak. Wajahnya berubah. Ia mengangkat tangan. Asap hitam menyebar. 3 bencana muncul. Api kehancuran, angin hitam, roh bencana. Semua menyatu menjadi satu sosok. Dewa bencana. Ia berdiri di atas. Gajah hitam, naga hitam. Di tangannya, ular hitam, harimau hitam. Di kepalanya, tanduk putih bersinar. Aura yang keluar membuat seluruh aula gemetar. Tai Huang Tian langsung terkejut. Itu aura Tianjun bencana. Di dalam sekte Tai, ini adalah warisan tertinggi dari dunia abadi. Bahkan para ahli sejati pun tidak mampu memanggilnya. Namun Yan Senyu berhasil. Benturan terjadi. Kaisar air hitam melawan dewa bencana. Ledakan besar terjadi. Ruang hancur. Waktu retak. Energi penciptaan menyebar liar. Namun, Tai Huang Tian segera bertindak. Ia membuka tangannya. Sebuah dunia raksasa turun. Segalanya langsung dipisahkan. Energi dikendalikan kembali. Cukup. Pertarungan dihentikan. Tatapan dingin tertuju pada Yan Senyu. Dari mana kau mendapatkan kekuatan Tianjun itu? Yan Senyu menjawab tenang. Itu kehendak dunia abadi. Utusan akan segera turun. Semua akan terungkap saat itu. Semua orang terdiam. Tai Huang Tian akhirnya berkata, kita tunggu. Hari itu, utusan dunia abadi akan turun ke dunia Xuan Huang. Seluruh aula berdiri, menatap langit. Waktu berlalu, 1 jam demi 1 jam. Tiba-tiba, langit berubah. Sebuah pusaran raksasa muncul. Di baliknya, terlihat dunia lain. Dunia itu penuh hukum dan asal mula. Lebih tinggi dari semua dunia. Dunia abadi. Kekuatan dahsyat keluar dari sana. Menghantam dinding dunia Xuan Huang. Namun, dinding dunia memperbaiki dirinya. Kekuatan itu terus menghantam. Berulang kali, raungan terdengar. Cukup untuk menghancurkan bintang. Bayangan muncul. Sosok tinggi menjulang. Setiap pukulan yang ia lepaskan, tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, dinding dunia retak. Lubang terbuka. Sosok itu keluar. Energi murni turun dari langit. Seperti hujan kristal. Setiap butirnya padat luar biasa. Yan Suitian menangkap satu. Ia terkejut. Ini setara ratusan ribu pil yang murni. Para tetua diam-diam mengumpulkannya. Namun suara agung terdengar. Jangan bergerak. Semua langsung membeku. Dan saat itu, tanpa ada yang tahu kapan, sosok sudah berdiri di tengah aula. Utusan dunia abadi telah turun. Di dalam aula keabadian sekte Tai, telah muncul satu sosok tambahan. Seorang utusan dunia abadi. Benar-benar turun ke dunia Xuan Huang. Yan Suitian yang menyaksikan langsung, hatinya terguncang hebat. Aura orang ini jauh melampaui Fang Han, bahkan terasa seakan bisa menembus masa depan. Di hadapan utusan itu, tidak ada rahasia. Inilah makhluk tingkat abadi sejati. Bukan lagi dalam ranah keabadian fana, melainkan eksistensi yang telah melampaui rahasia panjang umur itu sendiri. Begitu ia muncul, seluruh aura di aula tenggelam. Bahkan, Tai Huang Tian, Tai Xu Tian, Tai He Tian, semuanya tampak redup. Yan Suitian bahkan tidak berani menatapnya. Mohon tarik kembali tekananmu, utusan, kata Tai Huang Tian. Utusan itu mengangguk ringan, tekanan menghilang. Banyak ahli langsung hampir roboh ke lantai. Baru sekarang mereka bisa bernapas. Yan Suitian akhirnya berani melihat. Utusan itu mengenakan jubah bulu. Wajahnya tertutup topeng perunggu. Di atas topeng, terukir wajah dewa bencana. Aura kuno, kejam, dan mutlak. Utusan itu berbicara, kalian gagal. Tidak hanya tidak menghancurkan sekte Yuhua, namun keturunan Kaisar Huang Kuan justru memperoleh warisan. Aku datang membawa kehendak dunia abadi.
Tai Huangtian langsung merespons dengan halus. Namun penuh perhitungan, dunia Xuan Huang terlalu kompleks. Namun dengan kehadiranmu, kami pasti mengikuti. Utusan itu tidak peduli. Ia hanya bertanya, siapa yang terkuat di dunia ini? Linglong Xianzun, jawab Tai Huangtian. Mendengar itu, tubuh utusan sedikit bergetar. Rahasia Hongmeng. Namun ia segera menahan diri. Baik, kita akan tangani. Lalu, ia tersenyum dingin. Namun sebelum itu, harus membersihkan pengkhianat. Jari utusan menunjuk langsung ke Yan Suitian. Wanita ini, mata-mata, bom, serangan turun. Namun, Tai Huangtian langsung menghalangi. Ia mundur satu langkah. Wajahnya pucat, lalu pulih kembali. Utusan, harus ada bukti. Utusan mendengus. Sebuah kitab muncul. Tai Huangtian membukanya, dan wajahnya langsung berubah. Di dalamnya, terlihat jelas. Fang Han, Yan Suitian, Kaisar Pen. Adegan lama diputar ulang, termasuk hubungan mereka. Semua rahasia terbuka, karena saat itu, Fang Han belum menguasai takdir. Sehingga masih bisa dihitung. Kitab itu hancur. Tai Huangtian berbalik. Tatapannya penuh amarah. Yan Suitian, berani kau mengkhianati sekte Tai? Aura membunuh memenuhi aula. Yan Suitian mundur. Hatanya jatuh ke dasar. Ia tidak menyangka, rahasia itu terbongkar. Dan bukti datang langsung dari dunia abadi. Tangkap dia hidup-hidup, kata Taixutian tiba-tiba. Gunakan dia untuk memancing Fang Han. Yan Suitian tertawa dingin. Kalau berani, bunuh saja aku. Ia hendak meledakkan diri. Namun, utusan dunia abadi hanya mengangkat tangan. Segalanya berhenti. Di hadapanku, bahkan bunuh diri pun mustahil. Sebuah hukum abadi turun. Tubuh Yan Suitian langsung tersegel. Seperti ember kristal, jatuh ke lantai. Utusan itu menatapnya. Banyak sekali harta di tubuhmu. Pil abadi, sumber emas, kekuatan 5 elemen. Akan kuambil semuanya. Ia hendak mencabut semua kekuatan. Namun, tiba-tiba, seluruh aula bergetar. Kekuatan itu tidak menyerang Yan Suitian, melainkan memicu sesuatu yang lebih besar. Tungku keabadian, artefak pelindung sekte Tai, bereaksi. Utusan terkejut. Kenapa hukum abadi tungku itu melindunginya? Semua orang tercengang. Tai Huangtian langsung berkata dingin. Segel dia dulu. Kita cari tahu nanti. Perintah diberikan. Kabar disebarkan. Yan Suitian, pengkhianat, ditahan di tempat paling jahat. Tujuannya hanya satu, memancing Fang Han keluar. Tai Huangtian mengepalkan tangan. Sekali ini, aku akan membunuhnya tanpa sisa. Kristal yang menyegel Yan Suitian, perlahan dibawa ke kedalaman aula keabadian. Dan perang besar, mulai mendekat. Di kehampaan antar bintang yang luas, Fang Han dan Jiuding Xianzun terus melesat. Setiap langkah, melintasi ribuan planet. Bintang-bintang mundur seperti bayangan. Tempat yang kita tuju cukup jauh, kata Fang Han. Markas Jiuding Xuan tidak berada di sekitar dunia Xuan Huang. Jiuding Xianzun tersenyum tipis. Tidak, markas kami ada di dunia kultivasi. Fang Han sedikit terkejut. Dunia kultivasi, tempat legendaris. Pusat perdagangan seluruh 3000 dunia. Semua ahli, semua kekuatan, bahkan rahasia dunia abadi, bisa diperjualbelikan di sana. Selama kau punya cukup pil yang murni, kau bisa membeli apa saja. Fang Han mengangguk pelan. Dalam pikirannya, jumlah kekayaannya sekarang, bahkan cukup membuat para immortal iri. Namun, tiba-tiba, cincin di jari kelingkingnya meledak. Wajah Fang Han langsung berubah. Itu tanda takdir. Cincin itu adalah penghubungnya dengan Yan Suitian. Simbol yang dia tanam dengan teknik takdir kecil, agar bisa mengetahui kondisi Yan Suitian kapan saja. Kalau cincin itu hancur, hanya ada satu kemungkinan, sesuatu yang sangat buruk terjadi. Detik berikutnya, sebuah suara masuk ke dalam kesadarannya. Utusan abadi, aku ketahuan, sudah ditangkap. Jangan datang, mereka ingin membunuhmu. Pesan itu terputus-putus. Namun cukup untuk membuat hati Fang Han bergetar hebat. Utusan abadi, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan bahaya. Bukan sekte Tai, bukan Tai Huangtian, tetapi dunia abadi itu sendiri. Dalam sekejap, niat membunuh muncul. Ia hampir saja berbalik arah, langsung menyerbu sekte Tai. Namun, akalnya menahan. Tidak, kalau aku pergi sekarang, aku akan mati. Ia sadar, dengan kekuatannya sekarang, bahkan melawan Tai Huangtian saja belum tentu menang. Apalagi,
Utusan abadi, itu adalah eksistensi yang bisa membunuhnya dalam sekejap. Tenang, Fang Han memaksa dirinya berpikir. Satu rencana demi satu, muncul, lalu ditolak. Tidak ada jalan, tidak ada cara, aku masih kurang kuat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Fang Han merasakan ketidakberdayaan. Walaupun sudah mencapai alam penciptaan, itu masih belum cukup. Ia membutuhkan kekuatan, dengan cepat, sangat cepat, dan satu-satunya jalan, meningkatkan kekuatan secara ekstrim. Ia langsung mengambil keputusan. Aku harus memperkuat 8 bagian Buddha, menjadikannya artefak tingkat tertinggi, dan memanggil jiwa naga purba. Tatapannya menjadi dingin, bahkan jika harus mengorbankan umur, aku tidak akan ragu. Sementara itu, Jiuding Xianzun mengamati dengan tenang. Ia melihat perubahan kecil pada ekspresi Fang Han, dan langsung menyadari ada masalah besar. Namun ia tidak langsung bertanya. Sebagai pedagang sejati, ia melihat ini sebagai kesempatan. Anak muda, katanya sambil tersenyum. Kau terlihat sedang terburu-buru menjadi lebih kuat. Namun, untuk meningkatkan 8 bagian Buddha ke tingkat tertinggi, kau butuh lebih dari sekadar teknik. Darah naga, tanduk naga, esensi naga, setiap bahan, lebih langka dari artefak besar. Fang Han menatapnya sekilas. Di dalam hatinya, niat dingin muncul. Kalau kau ingin bermain harga, aku akan bermain lebih dalam. Bahkan, mengendalikanmu. Namun di luar, ia tetap tenang. Keduanya terus melesat. Dan tak lama kemudian, sebuah dunia besar muncul di depan mereka. Dunia kultivasi, tanpa badai pelindung, tanpa penghalang, terbuka sepenuhnya. Namun, justru karena itu, ia tampak jauh lebih megah. Di luar dunia itu, ribuan planet mengelilinginya. Di setiap planet, terdapat formasi teleportasi raksasa. Para kultivator keluar masuk tanpa henti. Seperti semut, tak terhitung jumlahnya. Setiap detik, jutaan transaksi terjadi. Pil, artefak, rahasia, semua berpindah tangan. Fang Han melihat semua itu. Matanya sedikit menyipit. Luar biasa. Namun di balik kekaguman itu, hatinya hanya memikirkan satu hal. Menjadi lebih kuat, dan menyelamatkan Yan Suitian, apapun harganya. Di langit dunia kultivasi, Jiuding Xianzun tersenyum tipis sambil menunjuk ke hamparan dunia di kejauhan. Di dunia ini, jumlah kamar dagang tidak terhitung. Bahkan ada yang kekuatannya melampaui sekte Tai, bahkan tidak kalah dari kekuatan besar seperti Istana Bintang Janji. Sedangkan Jiuding Xuan milikku, bahkan tidak masuk 100 besar. Fang Han sedikit terdiam. Dalam hatinya, benar-benar terguncang. Jiuding Xuan saja sudah luar biasa kuat. Namun masih belum masuk 100 besar. Berarti, dunia ini benar-benar penuh raksasa. Namun di balik keterkejutan itu, mata Fang Han justru semakin tajam. Semakin besar, semakin banyak yang bisa dimanfaatkan. Ia langsung berpikir, jaringan kekuatan di sini, mungkin bisa ia gunakan untuk menyelamatkan Yan Suitian. Masuklah dulu, kata Jiuding Xianzun. Kita ke markas Jiuding Xuan, lalu bahas transaksi. Dengan satu gerakan, bayangan 9 kuali Jiuding muncul di sekelilingnya. Berputar, lalu lenyap. Keduanya turun, langsung menembus dunia kultivasi tanpa perlu formasi teleportasi. Begitu menginjakkan kaki, Fang Han langsung merasakan perbedaannya. Dunia ini, jauh lebih besar dari dunia Xuan Huang. Lebih padat, lebih kompleks. Lebih hidup, di mana-mana, kota di darat, kota di udara, kota di dalam ruang lipatan. Semua dipenuhi kultivator, transaksi terjadi di setiap sudut. Ini, Fang Han benar-benar terpana. Dengan penglihatannya, ia bisa melihat ratusan juta mil. Dan dimanapun ia melihat, pasar, perdagangan, pertukaran kekuatan, volume transaksi dunia ini, tak terbayangkan. Tak lama, mereka tiba di markas Jiuding Xuan. Kota Jiuding, 9 kota raksasa, masing-masing seluas jutaan mil, dilindungi formasi besar. Kalau tertarik, aku bisa mengajakmu berkeliling, kata Jiuding Xianzun. Fang Han mengangguk. Ia menyembunyikan aura, berpura-pura jadi kultivator biasa, masuk ke kota, membayar 100 pil yang murni. Begitu masuk, pemandangan di dalam membuatnya semakin terkejut. Toko-toko berjejer, seperti pasar dunia fana, namun yang dijual, artefak, pil, jimat, roh, bahkan, inti emas golden core kultivator. Ini, Fang Han menyipitkan mata,
ia melihat sesuatu yang lebih mengejutkan. Seorang kultivator Jindan menawarkan senjata tingkat Dao kepada seorang ahli umur panjang. Tanpa rasa takut, tidak takut dirampok, tanya Fang Han. Jiuding Xianzun tertawa kecil. Di dunia ini, ada hukum absolut. Semua kamar dagang membentuk aliansi penegak hukum. Siapa berani merampok, mati dalam 10 napas. Fang Han mengangguk perlahan. Bagaimana kalau ahli tingkat dunia, atau bahkan immortal? Tanyanya, masih bisa ditindak. Yang melanggar, akan membayar harga besar. Karena dunia ini, melibatkan kepentingan terlalu banyak kekuatan. Jiuding Xianzun kemudian berkata santai. Di sini, selama punya pil yang murni, kau bisa mendapatkan apa saja. Bahkan, memakan daging naga. Fang Han sedikit terkejut. Namun Jiuding Xianzun belum selesai. Bahkan, kenikmatan dunia juga bisa dibeli. Nada suaranya menjadi menggoda. Ada tempat bernama Happy Valley. Di sana, kau bisa menikmati kultivator wanita tingkat umur panjang. Fang Han langsung mengerutkan kening. Ia tidak tertarik. Cukup, kita kembali ke tujuan utama. Ia mengeluarkan sebuah daftar panjang. Berisi ribuan material. Ini bahan yang kubutuhkan untuk meningkatkan 8 bagian Buddha ke tingkat tertinggi. Jiuding Xianzun mengambilnya, membaca perlahan, kadang mengangguk, kadang mengernyit, hingga akhirnya, ia menarik napas panjang. Ini, terlalu gila, sebagian kecil bisa kudapat, tapi sebagian besar, bahkan aku belum pernah dengar. Ia menunjuk salah satu nama. Kristal Tianji ini material dunia abadi. Kau yakin ini untuk 8 bagian Buddha? Fang Han tersenyum. Samar, tentu. Namun sebenarnya, di dalam daftar itu, ia mencampurkan 2 tujuan. 8 bagian Buddha, harta 33 langit. Ia sedang merancang artefak terkuat yang belum pernah ada. Menggabungkan 8 bagian Buddha, 33 harta surga, menjadi satu. Sebuah ide gila, namun, jika berhasil, akan mengguncang seluruh alam semesta. Jadi, tanya Fang Han tenang, bisakah kau mengumpulkannya? Pil yang murni bukan masalah. Ia menambahkan, aku juga ingin membeli artefak untuk bawahanku. Di dalam 8 bagian Buddha, banyak iblis dan pengikutnya, masih kekurangan senjata. Dan sekarang, Fang Han hanya punya satu tujuan, meningkatkan kekuatan secepat mungkin, karena waktu tidak berpihak padanya lagi. Beli banyak artefak tingkat atas Sang Pindao. Jiuding Xianzun tampak terkejut. Itu tidak mudah. Bahkan di dunia kultivasi, jumlah artefak tingkat atas yang beredar sangat sedikit. Harganya sangat mahal, bahkan sering lebih mahal daripada membuatnya sendiri. Ia lalu tersenyum tipis. Tapi kalau kau benar-benar ingin, aku punya beberapa stok. Fang Han menjawab santai. Baik, perlihatkan. Tanpa banyak bicara, mereka langsung masuk ke ruang pusat kota Jiuding. Sebuah ruang terdistorsi. Begitu masuk, 3 sosok muncul. 2 wanita, 1 pria. Semuanya, ahli tingkat tubuh abadi. Guru, mereka memberi hormat. Jiuding Xianzun langsung memperkenalkan. Ini Fang Han, jenius nomor 1 dari dunia Xuan Huang. Kita akan melakukan transaksi besar hari ini. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, buka gudang harta, biarkan dia memilih sesukanya. Setelah 3 jam, aku kembali. Seketika, Jiuding Xianzun menghilang. Fang Han menyipitkan mata sedikit. Licik, ia tahu, orang seperti Jiuding Xianzun pasti sedang mencari keuntungan maksimal. Namun Fang Han tidak peduli. Sekarang, yang penting hanya satu, menjadi lebih kuat. Gudang harta dibuka, pintu batu raksasa terbuka perlahan, dan 3 artefak melayang keluar. 1. Pisau panjang hitam berkilau. 2. Manik-manik relik. 3. Teratai duduk futon lotus. Ini 3 artefak tingkat atas kami, kata salah satu murid. Pedang iblis, artefak Buddha, dan artefak Dao. Namun, roh di dalamnya liar, perlu ditaklukkan dulu. Fang Han mengamati sekilas. Lumayan, tapi kualitas menengah. Tidak sebanding dengan artefak kuno miliknya. Seperti pedang kekacauan besar. Namun, cukup untuk bawahannya. Berapa harganya? Sekitar 10 miliar hingga 50 miliar pil yang murni per item. Kalau 3, 100 miliar. Fang Han langsung tersenyum dingin. Terlalu mahal. Ini bukan artefak kuno. Energinya belum matang. 30 miliar untuk semuanya. 3 murid saling berpandangan. 50 miliar. Fang Han berbalik. Aku pergi.
Seketika, murid pria menghentikannya. Baik, 30 miliar. Fang Han tidak berkata apa-apa lagi. Langsung, mengulurkan tangan. Boom, energi penciptaan mengalir, masuk ke 3 artefak. Roh artefak langsung keluar, rakus menyerap energi. Saat itu, Fang Han bergerak. Cahaya Buddha menyelimuti ketiga artefak. Dalam sekejap, ditaklukkan, artefak langsung jinak, masuk ke tubuh Fang Han. Di dalam, ia langsung menyerahkan ke Su Yue, Yeyu, Lan Beibei untuk memperkuat pasukannya. Di dalam 8 bagian Buddha, pasukan iblis terus berkembang. 1,8 miliar iblis. Formasi demi formasi terbentuk. Kekuatan mereka semakin mendekati sebuah dunia nyata. Namun, masih kurang. Lebih banyak artefak, pikir Fang Han. Ia mengeluarkan 3 gunung kristal kecil. Masing-masing setara puluhan miliar pil yang murni. Gudang langsung bergetar. 3 murid terdiam. Ini kristal yang murni. Mereka langsung tahu, Fang Han sangat kaya. Bahwa aku lihat artefak lain. Kali ini, artefak tingkat menengah dan rendah. Mereka tersenyum diam-diam. Sekarang waktunya untung besar. Salah satu memperkenalkan, formasi pedang Hongyu, 50 pedang tingkat rendah. Bisa membunuh ahli tubuh abadi. Harga, 5 miliar. Fang Han, ambil, tanpa tawar-menawar. Ia langsung membeli. Satu demi satu, artefak masuk ke tangannya. Pil yang murni mengalir seperti air. 3 murid tersenyum lebar. Namun, Fang Han tiba-tiba berhenti. Di sudut gudang, sebuah benda menarik perhatiannya. Bentuknya seperti pecahan tempurung kura-kura, kusam, tanpa aura, seperti benda mati. Apa itu? Fragmen artefak kuno. Sudah rusak total, tidak berguna. Harga 100 juta pil yang murni. Fang Han memegangnya, dan saat itu, teknik takdir kecil bergetar hebat. Matanya menyipit, menarik. Benda yang terlihat tidak berharga justru membuat takdirnya bereaksi. Dan itu hanya berarti satu hal. Ini bukan benda biasa. Apakah ini sebuah fragmen? Benarkah ini fragmen artefak? Fang Han merasakan jantungnya bergetar hebat. Tidak salah lagi, ini benar-benar fragmen artefak. Ia langsung mengenali aura tersebut. Saat dulu mendapatkan fragmen dari tubuh Kunpang. Meskipun bentuknya berbeda, auranya sama. Sangat dalam, sangat tersembunyi, sangat sulit dikenali. Hanya ahli tingkat tinggi seperti pena kaisar, kekuatan takdir kecil miliknya, yang bisa merasakannya. Tubuh Fang Han bergetar, gembira luar biasa. Artefak penciptaan adalah sesuatu yang melampaui bahkan dunia abadi. Hanya bisa hancur jika dunia besar meledak, atau terjadi bencana kosmik besar. Dan fragmennya tak ternilai harganya. Namun sekarang, ia menemukannya secara tak terduga. Di gudang biasa, dengan harga 100 juta pil yang murni. Baik, aku ambil. Fang Han tetap tenang di luar. Namun di dalam, ia hampir tertawa. Fragmen itu langsung ia simpan ke dalam 8 pagoda Buddha, lalu ke dalam inti takdirnya. Namun, tidak bereaksi. Ia mencoba api naga kaisar, air kaisar hitam, energi reinkarnasi, energi yang murni, semua dihantamkan ke fragmen. Namun hasilnya, nol, tidak bergerak sedikit pun. Fang Han menghela napas. Kekuatanku seperti semut di depan pohon besar. Ia mulai menganalisis. Fragmen ini jauh lebih besar daripada yang dulu ia dapat. Namun, tidak merespons. Artinya, kehendaknya tersembunyi sangat dalam, atau terkunci di suatu dimensi. Ia mencoba komunikasi spiritual, teknik takdir kecil, tetap tidak ada respons. Seolah fragmen itu berada di wilayah terlarang mutlak. Namun Fang Han tidak kecewa. Sebaliknya, ia semakin tenang, karena ia tahu, ini harta luar biasa, tak bisa dibeli, bahkan dengan miliaran atau triliunan pil. Ia lalu memasukkannya ke pusat 8 pagoda Buddha, memerintahkan 1,8 miliar iblis, banyak raja iblis, untuk memurnikan dan berdoa bersama, berharap keajaiban. Setelah itu, Fang Han mulai menghamburkan uang. Pil yang murni mengalir seperti air. Ia membeli lebih dari 50 artefak tingkat menengah, lebih dari 200 artefak tingkat rendah, ribuan harta unik, semuanya dimasukkan ke dalam 8 pagoda Buddha. Di dalam, sorak-sorai meledak, tokoh-tokoh seperti Nebula Baby, Cranberry, Black King, Long Yan, Hong Yi, semuanya dipersenjatai penuh. Nebula Baby bahkan memakai jubah bintang, gelang matahari bulan,
kalung bintang, sepatu lintas bintang, seluruh tubuhnya penuh artefak, seperti anak orang kaya di dunia fana. Namun versi kultivator, walau terlihat berlebihan, kekuatan tempurnya meningkat berkali-kali lipat, bahkan berlipat 10. Hal yang sama terjadi pada semua anggota. Bahkan, anting-anting sama dengan artefak, hiasan rambut sama dengan artefak, sepatu sama dengan artefak. Fang Han sempat heran, siapa yang membuat anting jadi artefak? Namun setelah melihat, ia mengerti, anting itu bisa mengubah ruang menjadi dunia bunga plum, membentuk formasi besar secara instan, sangat kuat. Sementara itu, di dalam 8 pagoda Buddha, formasi naga raksasa mulai terbentuk. 1,8 miliar iblis membentuk 18 naga purba, mengguncang ruang, mengaum ke langit. Hahaha, kayu Taois tertawa keras. Dengan ini, kekuatan kita meningkat berkali-kali lipat. Fang Han akhirnya berhenti. Total pengeluaran 300 miliar pil yang murni. Namun, baginya itu hanya sebagian kecil, karena ia memiliki harta dari istana Dewa Liar. Saat itu, sebuah portal merah terbuka. Jiuding Xianzun kembali, dan bersamanya, seorang pria muncul, lebih tinggi, aura lebih dalam, lebih berbahaya. Bai Yu, penguasa kota Kaisar Putih, pemimpin kamar dagang besar, aura, tingkat dunia, World Realm. Bahkan, lebih kuat dari Jiuding Xianzun. Fang Han menyipitkan mata, ia merasa, pernah melihat orang ini sebelumnya. Namun tidak ingat di mana. Perasaan itu, sangat berbahaya. Jiuding Xianzun tersenyum, ini sahabatku, dan ini, Fang Han. Bai Yu menatap Fang Han, lalu tersenyum tipis. Aku sudah lama mendengar namamu. Pewaris Huang Quan, perampok perpustakaan Tianwu, orang yang mengguncang dunia Xuan Huang. Ia berhenti sejenak, tatapannya semakin dalam, menarik.